Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu yang berjudul Rancangan UU HIP. Next. Adapun nama-nama kelompok dari kami yaitu yang pertama Husnul Khotimah, yang kedua Junarti Grace Petandung, yang ketiga Nur Hidayah, yang keempat saya sendiri yaitu Santun Hablum Minallah. Next. Latar belakang dari RUU HIP yaitu haluan ideologi Pancasila adalah pedoman bagi penyelenggaraan negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan, dan keamanan yang berlandasan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warga negara dan penduduk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang berbunyi pasal 1 Ketuhanan Umum RUU HIP. Next. RUU HIP ini sekarang semakin banyak terbentuk pro dan kontranya, dikarenakan siapapun bisa memberi dan menanggapi sumbangsi pemikirannya terhadap RUU HIP tersebut. Pro kontra muncul setelah 2 bulan beredarnya file draft naskah akademik dan RUU HIP tertanggal 26 April 2020 mulai sosial media. Pemicu terjadinya pro dan kontra RUU HIP adalah isu-isu besar dan insensitif dari kandungan RUU HIP seperti 1. Isu motivasi dan kebutuhan atas RUU HIP. 2. Isu akomodasi komunisme dalam RUU HIP. 3. Isu distorsi konsep ketuhanan. Yang keempat, menjatuhkan derajat Pancasila. Next. Yang kedua itu kedudukan RUU HIP. Pancasila merupakan hukum tertinggi dalam negara Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila membawahi semua hukum atau peraturan yang ada. Selain itu, Pancasila adalah ideologi terbuka di mana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menyesuaikan dalam perkembangan dunia dan tidak bersifat memaksa. Namun jika dilihat dalam RUU HIP, pernyataan-pernyataan tersebut berbanding terbalik. RUU HIP terbentuk karena faktor pandangan subjektif legislatif atau DPRI atas kondisi berbangsa Indonesia saat ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Nur Hidayah. Saudara Nur Hidayah dipersilakan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu RUU HIP diusulkan oleh Badan Legislasi DPR Republik Indonesia pada tahun 2020 yang kemudian menjadi program legislasi prioritas, di mana naskah RUU HIP ini terdiri dari 10 bab dan 60 pasal. RUU HIP juga dianggap layak dirumuskan karena sampai dengan saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum yang mengatur haluan ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next. Motivasi dari diusulkannya naskah ini juga sebagaimana disebutkan pada halaman 58 naskah akademik RUU HIP adalah secara aktual dalam konteks kekinian, penjabaran dan implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa menerima tantangan yang bersumber dari situasi global, penerimaan Pancasila dalam
berkehidupan bernegara itu sekarang sering dipermasalahkan oleh elemen-elemen tertentu dalam masyarakat. RUU HIP ini diciptakan karena dianggap dapat membantu mewujudkan tujuan ideologi Pancasila. Kontroversi RUU HIP. Namun, dari berbagai sisi yang membuat RUU HIP ini tidak sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang sebelumnya. Sehingga, banyak yang menyatakan secara jelas bahwa maka diperlukan campur tangan negara untuk memelopori mengimplementasikan ideologi Pancasila sesuai tantangan zaman masa kini. Ini menunjukkan bahwa RUU HIP tidak berdasarkan dari kebutuhan nasional dan masyarakat melainkan DPR RI memaksakan kehendaknya agar negara untuk terlibat dalam kepentingan politik, praktis yang sangat subjektif dan bernuansa tendensius. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Narti Grech Patandung. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan presentasi. Dalam jurnal Anton Haryadi mengatakan bahwa isu yang terkandung dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yaitu yang pertama akomodasi komunisme, di mana tidak dicantumkannya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 24 MPRS 1964 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis, Marxisme, Leninisme yang disebut TAP MPRS 24 tahun 1966. Bahwa judul rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila adalah menyangkut ideologi, maka secara normatif diharuskan mencantumkan dasar hukum mengenai ideologi yang dilarang. Hal tersebut mengakibatkan kentalnya kepentingan akomodasi politik untuk mengkompromikan ideologi komunis dalam berbagai bangsa. Tersebut secara langsung menegaskan bahwa ideologi Pancasila yang mengikat seluruh dasar hukum yang mengatur tentang ideologi terlarang haruslah dimusnahkan dimasukkan ke dalam dasar hukum bagian pembukaan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Next. Yang kedua yaitu distorsi makna ketuhanan, di mana pasal-pasal ketuhanan dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila sudah digantikan dan banyak nilai-nilai yang dirubah di dalamnya. Selain itu, jika dilihat pada kenyataan atau pengertian yang selama ini berlaku dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah sesuatu yang abstrak. Namun jika dilihat dari isi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, ditegaskan bahwa Tuhan itu bersifat material atau nampak. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Husnul. Persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi yang ketiga, menjatuhkan derajat Pancasila. Dalam hal ini, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila mengetahui makna dari kedudukan Pancasila, namun karena adanya dorongan politik, membuat Pancasila terdorong atau tergeser posisinya menjadi undang-undang. Padahal, secara logis atau secara hukum Pancasila sudah menjadi sumber dari semua hukum yang ada di dalam negara, tanpa harus lagi dibuat menjadi hukum. Dalam bab 2, pasal 2, haluan ideologi Pancasila terdiri atas pokok-pokok pikiran dan fungsi haluan ideologi Pancasila, tujuan, sendi pokok, dan ciri pokok Pancasila, masyarakat Pancasila, dan demokrasi Pancasila. Adapun yang menuai kontroversi diantaranya pasal 7 tentang ciri pokok Pancasila. Disebutkan bahwa ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosiodemokrasi,
serta ketuhanan yang Trisila yang dimaksud terkristalisasi dalam Eka Sila, yaitu gotong royong. Pasal 7 yang memuat setidaknya 3 kata kunci, yakni Trisila, Eka Sila, dan ketuhanan yang berkebudayaan ini dikritik lantaran dianggap merujuk pada Pancasila 1 Juni 1945, bukan Pancasila yang disepakati dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Yang keempat, epilog. Jika dipikirkan adanya haluan di bidang ideologi, seharusnya mempengaruhi haluan di bidang yang lain. Mengapa demikian? Karena setiap bidang akan saling berikatan dan akan saling bergantungan. Namun, RUU HIP ini lebih menunjang pada kepentingan pribadi dan tidak jarang menggeser hak rakyat banyak. Pancasila harus diposisikan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Haluan negara itu memuat kepentingan nasional atau national interest. Sudah termaksud dalam pembukaan, yang kemudian diderivasikan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bangsa Indonesia perlu belajar dari 2 pengalaman sejarah kekuasaan di masa lalu, ketika perumusan perundang-undangan atau kebijakan penerapan ideologi Pancasila disalahgunakan dan dijadikan instrumen kekuasaan yang bersifat monolitik oleh penguasa. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.